7 ritual spiritual yang akan mengubah rezekimu selamanya. Ritual spiritual yang akan mengubah rezekimu selamanya. Sebelum kita mulai, kami ingin mengundang Anda untuk berbagi pemikiran dan refleksi di kolom komentar. Apa pendapat Anda tentang ritual keheningan dan koneksi dengan semesta? Apakah Anda pernah mencoba praktik ini dalam kehidupan sehari-hari? Kami sangat ingin mendengar pengalaman dan wawasan Anda. Setiap tindakan yang kita lakukan mengandung energi, pikiran, perasaan, dan niat kita membentuk getaran yang kemudian menarik kejadian-kejadian tertentu dalam hidup. Inilah sebabnya mengapa ritual memiliki kekuatan luar biasa dalam memengaruhi rezeki seseorang. Ritual bukan sekadar serangkaian tindakan yang dilakukan secara rutin, tetapi juga sebuah proses mengisi kehidupan kita dengan energi tertentu yang dapat mengubah keadaan secara spiritual dan material. Di berbagai tradisi spiritual, ritual digunakan untuk menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Dalam ajaran Buddha, konsep karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Ritual yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menciptakan karma baik, yang pada akhirnya membawa keberlimpahan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Ketika seseorang melakukan ritual dengan kesadaran penuh, ia sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kepada alam semesta tentang apa yang ingin ia tarik ke dalam hidupnya. Ritual membantu membangun pola pikir yang lebih positif, membersihkan energi negatif, dan memperkuat hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri. Ini seperti menanam benih di ladang yang subur. Dengan perawatan yang tepat, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Banyak orang merasa bahwa rezeki mereka tertahan atau terhambat karena alasan yang tidak mereka pahami. Mereka bekerja keras, tetapi tetap merasa kekurangan. Dalam banyak kasus, ini bukan semata-mata masalah usaha fisik, melainkan juga kondisi energi yang mengelilingi mereka. Jika seseorang hidup dalam kondisi mental yang dipenuhi kecemasan, ketakutan, atau rasa tidak cukup, energi itu akan memancar ke sekelilingnya dan menarik keadaan yang selaras dengan getaran tersebut. Inilah sebabnya ritual menjadi penting. Ritual bertindak sebagai alat untuk mengatur ulang energi yang kita pancarkan. Misalnya, seseorang yang setiap pagi meluangkan waktu untuk bermeditasi, mengucapkan afirmasi positif, atau berdoa dengan penuh keyakinan, secara tidak langsung sedang menyetel ulang vibrasi dirinya agar lebih selaras dengan keberlimpahan. Perlahan, tanpa disadari, kehidupannya mulai berubah. Peluang baru muncul, hubungan membaik, dan kondisi keuangan mulai meningkat. Selain itu, ritual memberikan struktur dalam kehidupan. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, banyak orang kehilangan keterhubungan dengan diri mereka sendiri. Mereka terjebak dalam rutinitas tanpa kesadaran, hidup hanya untuk mengejar tujuan materi tanpa memahami makna yang lebih dalam. Ritual membantu mengembalikan kesadaran itu, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dalam hidup ini, dan bahwa kita dapat menyelaraskan diri dengan kekuatan tersebut. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ritual hanya untuk mereka yang memiliki keyakinan spiritual tertentu, tetapi sebenarnya, ritual bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang kepercayaan mereka. Yang terpenting adalah niat di balik ritual itu sendiri. Seseorang yang ingin menarik rezeki lebih banyak dalam hidupnya bisa memulai dengan ritual sederhana, seperti menulis rasa syukur setiap hari, melakukan meditasi pagi, atau bahkan sekadar meluangkan waktu untuk berdiam diri dan menghubungkan diri dengan alam. Ada juga ritual yang berkaitan langsung dengan tindakan memberi. Dalam hukum karma, memberi adalah cara paling efektif untuk membuka aliran rezeki. Ritual memberi bisa sesederhana menyisihkan sebagian pendapatan untuk membantu orang lain, berbagi makanan, atau sekadar menebarkan kebaikan dalam bentuk kata-kata yang membangun. Saat seseorang memberi dengan hati yang tulus, ia sedang menciptakan energi keberlimpahan yang akan kembali kepadanya dalam berbagai bentuk. Penting untuk memahami bahwa ritual bukanlah sekadar tindakan mekanis. Ritual yang dilakukan tanpa kesadaran dan keyakinan tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Sebaliknya, ritual yang dilakukan dengan penuh perhatian, keyakinan, dan keterhubungan dengan niat yang jelas akan memiliki dampak yang sangat kuat. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran spiritual,
kesadaran penuh atau mindfulness menjadi kunci dalam menjalankan ritual. Dalam hukum tarik-menarik, ritual juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat fokus. Pikiran kita memiliki kecenderungan untuk beralih dari satu hal ke hal lain, sehingga seringkali kita kehilangan energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menarik hal-hal baik dalam hidup. Ritual membantu mengarahkan kembali energi kita ke tujuan yang lebih besar. Saat kita melakukan ritual tertentu, seperti menulis tujuan dan membacanya setiap hari, kita sedang melatih pikiran untuk tetap fokus pada hal yang ingin kita capai. Selain itu, ritual juga berfungsi untuk menghilangkan hambatan batin yang menghalangi datangnya rezeki. Banyak orang tidak menyadari bahwa dalam alam bawah sadar, mereka terdapat program-program yang menghambat aliran keberlimpahan. Misalnya, kepercayaan bahwa uang adalah sumber masalah, atau saya tidak pantas kaya, bisa menjadi penghalang terbesar dalam menerima rezeki. Ritual yang berfokus pada pembersihan energi negatif dapat membantu menyingkirkan keyakinan yang membatasi ini dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih mendukung. Salah satu aspek penting dari ritual adalah konsistensi. Ritual yang dilakukan sekali atau 2 kali mungkin tidak akan memberikan hasil yang signifikan, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, efeknya akan mulai terasa. Sama seperti air yang menetes perlahan ke batu dan akhirnya membentuk lekukan, ritual yang dilakukan dengan kesabaran dan keyakinan akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki ritual yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada satu ritual yang cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, penting untuk menemukan ritual yang paling sesuai dengan diri sendiri dan melakukannya dengan penuh kesadaran. Beberapa orang merasa lebih terhubung dengan ritual meditasi, sementara yang lain lebih nyaman dengan ritual menulis atau berbagi dengan sesama. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah bagaimana ritual itu membantu menyelaraskan energi seseorang dengan keberlimpahan yang diinginkan. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu menghadapi tantangan. Namun, dengan ritual yang tepat, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan itu dengan lebih mudah. Ritual membantu menjaga keseimbangan batin, memberikan rasa ketenangan, dan memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan datang pada waktu yang tepat. Ketika seseorang hidup dalam keadaan tenang dan penuh keyakinan, ia menjadi lebih terbuka terhadap peluang dan lebih mudah menerima rezeki dalam berbagai bentuk. Pada akhirnya, ritual adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih sadar. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Dengan mengisi kehidupan dengan ritual yang mendukung pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan, kita secara otomatis membuka pintu bagi rezeki yang lebih besar untuk mengalir dalam hidup kita. Rasa syukur adalah salah satu energi paling kuat yang bisa mengubah hidup seseorang. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, ia tidak hanya mengakui segala sesuatu yang sudah dimilikinya, tetapi juga membuka pintu bagi lebih banyak keberlimpahan untuk datang. Ini bukan hanya sekadar konsep spiritual, tetapi juga hukum alam semesta yang bekerja berdasarkan energi yang dipancarkan oleh seseorang. Semakin banyak seseorang bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan datang kepadanya. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi lebih dari itu, ini adalah keadaan batin yang memungkinkan seseorang untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan bersyukur setelah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Seseorang harus bersyukur terlebih dahulu untuk menarik lebih banyak hal baik dalam hidupnya. Ketika seseorang fokus pada kekurangan, ia mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa ia hidup dalam keadaan kekurangan, dan akibatnya, lebih banyak keadaan serupa yang akan datang. Sebaliknya, ketika seseorang fokus pada hal-hal yang sudah dimilikinya dan benar-benar merasa cukup, energi yang ia pancarkan adalah energi keberlimpahan, yang pada akhirnya menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidupnya. Banyak orang menjalani hidup dengan merasa tidak puas. Mereka selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum cukup. Ini membuat mereka terus-menerus mengejar sesuatu di luar diri mereka, tanpa pernah merasa bahagia. Rasa tidak cukup ini menciptakan
energi negatif yang sebenarnya justru menjauhkan mereka dari keberlimpahan. Padahal, jika mereka mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat apa yang sudah mereka miliki, mereka akan menyadari betapa banyak berkah yang telah hadir dalam hidup mereka. Membiasakan diri untuk melakukan ritual bersyukur adalah salah satu cara paling efektif untuk mengubah energi seseorang dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Ritual ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah kesadaran dan ketulusan dalam melakukannya. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap hari. Setiap pagi atau sebelum tidur, seseorang bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk menuliskan 3 hingga 5 hal yang ia syukuri. Ini bisa berupa hal-hal besar seperti kesehatan, keluarga, atau pekerjaan, tetapi juga bisa berupa hal-hal kecil seperti udara segar, makanan yang enak, atau momen menyenangkan yang terjadi di hari itu. Ketika seseorang melakukan ritual ini secara konsisten, ia mulai menyadari bahwa hidupnya sebenarnya sudah penuh dengan berkah. Ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan membuatnya lebih fokus pada hal-hal positif daripada hal-hal negatif. Dengan demikian, ia mulai menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidupnya. Ini karena pikirannya telah dilatih untuk melihat kebaikan dalam segala hal, dan apa yang seseorang fokuskan akan berkembang dalam kehidupannya. Selain menulis rasa syukur, seseorang juga bisa mengungkapkan rasa syukurnya dengan kata-kata. Setiap kali mendapatkan sesuatu, sekecil apapun, ia bisa mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta, kepada kehidupan, dan kepada diri sendiri. Dengan begitu, ia menciptakan kebiasaan untuk selalu melihat segala sesuatu sebagai berkah, bukan sebagai sesuatu yang biasa saja. Bersyukur juga bisa dilakukan dalam bentuk tindakan. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan berbagi. Ketika seseorang merasa cukup dan bersyukur, ia akan lebih mudah untuk memberi kepada orang lain. Ia tidak merasa takut kekurangan, karena ia tahu bahwa semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula ia akan menerima. Ini adalah hukum alam yang bekerja di segala aspek kehidupan. Seseorang yang murah hati akan selalu hidup dalam kelimpahan, karena ia tidak memegang erat-erat apa yang ia miliki, melainkan membiarkan energi itu terus mengalir. Orang yang benar-benar bersyukur tidak hanya merasakan kebahagiaan dalam dirinya, tetapi juga menyebarkan energi positif kepada orang lain. Mereka yang berada di sekitarnya akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan inspirasi. Inilah mengapa orang-orang yang penuh rasa syukur seringkali lebih disukai, lebih mudah mendapatkan bantuan, dan lebih banyak mengalami kejadian-kejadian baik dalam hidup mereka. Namun, tidak semua orang terbiasa untuk bersyukur. Ada banyak orang yang hidup dengan pola pikir kekurangan selama bertahun-tahun, sehingga sulit bagi mereka untuk langsung mengubah cara pandangnya. Tetapi seperti kebiasaan lainnya, rasa syukur juga bisa dilatih. Dengan melakukan ritual bersyukur, setiap hari, sedikit demi sedikit, cara berpikir seseorang akan mulai berubah. Ia akan mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih positif, dan ini akan berdampak besar pada kehidupannya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang rajin bersyukur cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses dibandingkan mereka yang selalu mengeluh. Ini karena rasa syukur mengurangi stres, meningkatkan sistem imun, dan membantu seseorang untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Orang yang bersyukur tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai harapan, karena mereka tahu bahwa selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri di setiap situasi. Bersyukur juga membantu seseorang untuk lebih percaya diri dan merasa lebih aman dalam hidupnya. Ketika seseorang benar-benar bersyukur atas hidupnya, ia tidak lagi merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ini membuatnya lebih fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri, daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dalam konteks rezeki, rasa syukur adalah magnet yang sangat kuat. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan lebih banyak uang atau kesempatan, mereka harus bekerja lebih keras. Namun, seringkali yang lebih penting bukanlah seberapa keras seseorang bekerja, tetapi seberapa besar rasa syukur yang ia miliki.
Orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah merasa cukup, tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki. Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur akan selalu merasa kaya, tidak peduli berapapun jumlah uang yang ada di tangannya. Ketika seseorang hidup dalam keadaan bersyukur, ia tidak lagi berusaha keras untuk mengejar keberlimpahan. Sebaliknya, keberlimpahan datang kepadanya dengan sendirinya. Ini bukan berarti bahwa seseorang tidak perlu berusaha, tetapi usahanya menjadi lebih ringan karena ia tidak lagi bekerja dari tempat ketakutan atau kekurangan. Ia bekerja dengan penuh kegembiraan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Pada akhirnya, ritual bersyukur adalah salah satu ritual paling sederhana, tetapi juga paling kuat yang bisa mengubah hidup seseorang. Dengan melatih diri untuk selalu bersyukur, seseorang tidak hanya akan merasa lebih bahagia, tetapi juga akan mulai menarik lebih banyak hal baik dalam hidupnya. Ini adalah hukum yang telah terbukti bekerja bagi siapa saja yang mau menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang benar-benar menyadari bahwa hidup ini penuh dengan berkah. Dan ketika kita menyadarinya, berkah itu akan semakin bertambah. Setiap orang membawa energi dalam dirinya, baik yang berasal dari pikiran, perasaan maupun pengalaman hidup. Energi ini terus berubah dan berkembang sesuai dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Namun, seringkali tanpa disadari, seseorang mengumpulkan energi negatif dari berbagai sumber, pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, emosi yang tidak terkelola dengan baik, lingkungan yang penuh tekanan, atau interaksi dengan orang-orang yang memiliki energi rendah. Jika energi negatif ini dibiarkan menumpuk, ia bisa menjadi penghalang yang besar bagi kebahagiaan, kedamaian, dan bahkan rezeki seseorang. Inilah sebabnya mengapa ritual pemurnian jiwa menjadi begitu penting. Membersihkan energi negatif bukan hanya sekadar tindakan spiritual, tetapi juga kebutuhan psikologis dan emosional. Energi negatif yang menumpuk dalam diri seseorang bisa mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Seseorang yang terbebani oleh energi negatif akan lebih mudah merasa lelah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan cenderung menarik lebih banyak kejadian negatif ke dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika energi negatif dibersihkan secara rutin, seseorang akan merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih terbuka terhadap peluang serta keberlimpahan. Ada banyak cara untuk melakukan ritual pemurnian jiwa, dan setiap orang bisa menemukan metode yang paling sesuai dengan dirinya. Salah satu cara yang paling sederhana dan efektif adalah dengan melakukan pernapasan sadar. Napas adalah sumber kehidupan, dan dengan menggunakannya secara sadar, seseorang bisa melepaskan beban yang tidak perlu. Setiap kali menghembuskan napas, bayangkan bahwa semua energi negatif keluar dari tubuh, dan setiap kali menarik napas, bayangkan bahwa energi positif masuk menggantikannya. Teknik sederhana ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama ketika seseorang merasa sedang dipenuhi oleh tekanan atau emosi negatif. Selain pernapasan, meditasi juga merupakan salah satu ritual pemurnian yang sangat efektif. Dalam meditasi, seseorang melatih pikirannya untuk tidak terjebak dalam arus pikiran negatif yang terus mengalir, dengan duduk dalam keheningan dan hanya fokus pada napas atau mantra tertentu. Seseorang bisa membersihkan pikirannya dari beban yang tidak perlu. Meditasi secara konsisten dapat membantu seseorang menemukan ketenangan batin dan meningkatkan vibrasi energinya, sehingga lebih mudah menarik hal-hal positif dalam hidup. Air juga sering digunakan dalam ritual pemurnian, karena ia memiliki sifat alami yang dapat membersihkan tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga energi seseorang. Mandi dengan niat untuk membersihkan diri secara spiritual bisa menjadi ritual yang sangat kuat. Beberapa orang memilih untuk mandi dengan air garam karena garam dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif. Saat air mengalir membasuh tubuh, bayangkan bahwa semua beban, kecemasan, dan energi yang tidak diinginkan ikut terbawa oleh air dan menghilang. Ritual ini bisa dilakukan setiap kali seseorang merasa berat atau setelah berinteraksi dengan banyak orang dan merasa energinya terkuras. Selain mandi, berada di alam juga merupakan cara yang luar biasa untuk membersihkan energi negatif. Alam memiliki frekuensi yang sangat murni dan bisa membantu seseorang melepaskan energi yang tidak seimbang.
Berjalan di bawah sinar matahari, duduk di bawah pohon, atau sekadar merasakan angin yang bertiup bisa memberikan efek pemurnian yang mendalam. Orang yang sering terhubung dengan alam biasanya memiliki energi yang lebih stabil dan jarang merasa stres atau terbebani. Lingkungan tempat seseorang tinggal dan bekerja juga berpengaruh besar terhadap energinya. Rumah yang penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai atau berantakan bisa menjadi sumber energi stagnan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman tanpa ia sadari. Membersihkan dan merapikan rumah atau ruang kerja adalah bagian dari ritual pemurnian yang penting. Ketika seseorang menyingkirkan benda-benda yang tidak lagi memiliki manfaat, ia juga sedang membersihkan energi lama yang mungkin menghambatnya. Selain itu, membakar dupa atau menyalakan lilin dengan niat membersihkan energi bisa membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan tenang. Pikiran dan emosi seseorang juga harus dibersihkan secara rutin, karena seringkali energi negatif berasal dari dalam diri sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menulis. Menulis perasaan yang terpendam, ketakutan, atau kekhawatiran di atas kertas dan kemudian merobek atau membakarnya bisa menjadi cara simbolis untuk melepaskan energi negatif. Dengan melakukan ini, seseorang memberi ruang bagi dirinya untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi berguna baginya dan membuka jalan bagi energi yang lebih baik untuk masuk. Ritual pemurnian juga bisa dilakukan dengan mengurangi paparan terhadap hal-hal yang membawa energi negatif. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi berita yang penuh dengan ketakutan, dan konflik bisa membuat seseorang tanpa sadar menyerap energi negatif dari informasi tersebut. Begitu pula dengan interaksi dengan orang-orang yang selalu mengeluh atau menyebarkan energi rendah. Ini bukan berarti seseorang harus menghindari semua hal yang tidak menyenangkan, tetapi lebih kepada kesadaran untuk memilih dengan bijak apa yang ia izinkan masuk ke dalam pikirannya. Dalam beberapa tradisi spiritual, suara juga digunakan sebagai alat pemurnian. Mantra, doa, atau bahkan sekadar mendengarkan musik yang menenangkan bisa membantu seseorang membersihkan energi negatif dari tubuh dan pikirannya. Suara memiliki frekuensi yang bisa mengubah getaran energi seseorang. Sehingga, ketika seseorang bernyanyi, berdoa, atau mendengarkan suara yang positif, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan vibrasi yang lebih tinggi. Selain membersihkan energi negatif, penting juga untuk menggantinya dengan energi positif. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan hal-hal yang membuat hati bahagia. Tertawa, berbicara dengan orang yang dicintai, melakukan hobi, atau sekadar bersantai dengan cara yang menyenangkan, bisa membantu seseorang mengisi dirinya kembali dengan energi yang lebih baik. Semakin banyak seseorang mengisi dirinya dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan, semakin sulit bagi energi negatif untuk menetap dalam dirinya. Ritual pemurnian bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan sekali, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sama seperti seseorang membersihkan tubuhnya setiap hari, energi juga perlu dibersihkan secara rutin, agar tetap jernih dan seimbang. Setiap orang mungkin memiliki cara yang berbeda dalam melakukan ritual ini, dan tidak ada metode yang benar atau salah. Yang terpenting adalah melakukannya dengan niat yang kuat dan kesadaran penuh. Ketika seseorang secara konsisten membersihkan energinya, ia akan mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Ia akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih selaras dengan aliran kehidupan. Keberlimpahan akan lebih mudah datang karena tidak ada lagi penghalang yang menghambatnya. Orang-orang yang melakukan ritual pemurnian secara teratur biasanya memiliki kehidupan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih baik, dan lebih mudah mencapai tujuan mereka. Pada akhirnya, membersihkan energi negatif adalah tentang menciptakan ruang bagi yang baru. Ketika seseorang melepaskan apa yang tidak lagi berguna, ia memberi kesempatan bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju keberlimpahan, karena hanya dengan jiwa yang bersih dan hati yang terbuka, seseorang benar-benar bisa menerima segala kebaikan yang sudah disiapkan oleh alam semesta. Memberi adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum karma dan keberlimpahan. Dalam banyak tradisi spiritual, tindakan memberi dianggap sebagai kunci untuk membuka aliran rezeki. Semesta bekerja seperti cermin, memantulkan kembali energi yang kita pancarkan. Ketika seseorang memberi dengan tulus,
Ia mengirimkan energi positif ke alam semesta yang kemudian kembali kepadanya dalam berbagai bentuk keberlimpahan. Sebaliknya, jika seseorang hanya fokus pada menerima tanpa keinginan untuk berbagi, ia secara tidak sadar menutup pintu rezekinya sendiri. Memberi bukan hanya soal materi. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki kekayaan besar sebelum bisa mulai memberi, padahal ini adalah kesalahpahaman. Seseorang bisa memberi dalam berbagai bentuk, waktu, perhatian, ilmu, doa, atau bahkan sekadar senyuman yang tulus. Setiap tindakan memberi yang dilakukan dengan niat baik memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, baik bagi orang yang menerima maupun bagi diri sendiri. Alam semesta tidak menilai besar kecilnya pemberian, tetapi menilai ketulusan di baliknya. Dalam hukum karma, setiap tindakan membawa akibat. Ketika seseorang memberi dengan hati yang ikhlas, ia menanam benih kebaikan yang suatu saat akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Ini seperti menanam pohon. Seseorang mungkin hanya menanam satu biji kecil, tetapi dengan waktu dan perawatan, biji itu akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan buah yang melimpah. Demikian pula, ketika seseorang membantu orang lain dengan penuh kasih, ia sedang menciptakan vibrasi positif yang akan kembali kepadanya di masa depan. Namun, penting untuk memahami bahwa memberi bukanlah alat manipulasi untuk mendapatkan sesuatu. Jika seseorang memberi dengan harapan mendapatkan balasan langsung, maka energi yang ia pancarkan bukanlah energi ketulusan, melainkan energi keterikatan. Ini justru bisa menghambat aliran keberlimpahan, karena alam semesta merespons niat yang murni, bukan niat yang bersyarat. Memberi seharusnya dilakukan dengan kebahagiaan, tanpa merasa terpaksa atau mengharapkan imbalan. Banyak orang yang mengalami perubahan besar dalam hidup mereka setelah mereka mulai menerapkan ritual memberi. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga melatih dirinya untuk percaya bahwa ia memiliki cukup. Kepercayaan ini sangat penting karena salah satu penghambat terbesar dalam keberlimpahan adalah perasaan takut kekurangan. Orang yang selalu khawatir tidak memiliki cukup seringkali menahan diri untuk memberi. Padahal justru dengan memberi, ia sedang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia hidup dalam kecukupan. Ada banyak cara untuk menerapkan ritual memberi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang sederhana adalah dengan berbagi makanan. Dalam banyak budaya, makanan dianggap sebagai simbol kehidupan, dan berbagi makanan adalah salah satu cara paling langsung untuk menyebarkan energi positif. Seseorang bisa mulai dengan membiasakan diri untuk berbagi makanan dengan keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Setiap kali seseorang berbagi makanan dengan penuh kesadaran, ia tidak hanya memberikan sesuatu yang bernilai, tetapi juga mengundang keberlimpahan dalam hidupnya. Selain makanan, seseorang juga bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Setiap orang memiliki sesuatu yang bisa diajarkan kepada orang lain, baik itu keterampilan, wawasan, atau sekadar nasihat yang membangun. Ketika seseorang membagikan pengetahuannya, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat pemahamannya sendiri. Ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, justru akan semakin berkembang. Ini adalah salah satu bentuk keberlimpahan yang tidak terbatas. Semakin banyak seseorang berbagi, semakin banyak pula yang ia peroleh. Waktu juga merupakan salah satu hal paling berharga yang bisa diberikan. Di era yang serba sibuk ini, banyak orang merasa sulit meluangkan waktu untuk hal-hal di luar kepentingan pribadi mereka. Namun, ketika seseorang dengan sadar meluangkan waktunya untuk membantu orang lain, mendengarkan dengan tulus, atau sekadar hadir bagi mereka yang membutuhkan, ia sedang memberikan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar materi. Waktu yang diberikan dengan tulus menciptakan hubungan yang lebih dalam dan memperkuat ikatan sosial yang pada akhirnya juga akan membawa manfaat besar dalam hidup seseorang. Salah satu aspek penting dari ritual memberi adalah memahami bahwa segala sesuatu yang diberikan dengan niat baik akan kembali, meskipun seringkali dalam bentuk yang tidak terduga. Kadang-kadang balasannya datang dalam bentuk yang tidak kasat mata. Perasaan bahagia, ketenangan batin, atau bahkan peluang yang muncul secara tiba-tiba. Seseorang mungkin tidak langsung melihat hasil dari apa yang ia beri, tetapi hukum alam selalu bekerja dengan caranya sendiri.
Tidak ada kebaikan yang sia-sia, karena setiap tindakan yang dilakukan dengan cinta akan selalu menghasilkan resonansi positif di alam semesta. Memberi juga mengajarkan seseorang untuk melepaskan keterikatan terhadap materi. Salah satu sumber utama stres dan kecemasan dalam hidup adalah rasa takut kehilangan. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia secara tidak langsung melatih dirinya untuk tidak terlalu terikat pada kepemilikan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa banyak yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki untuk membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ritual memberi bukan hanya sesuatu yang dilakukan dalam momen-momen tertentu, tetapi sebaiknya menjadi bagian dari gaya hidup. Seseorang tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak untuk mulai memberi. Bahkan tindakan kecil, seperti membantu seseorang yang kesulitan, mengucapkan kata-kata yang membangun, atau sekadar tersenyum kepada orang yang sedang mengalami hari yang buruk adalah bentuk memberi yang bisa membawa dampak besar. Dalam banyak ajaran spiritual, memberi dianggap sebagai jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Orang yang hidup dalam mentalitas kekurangan seringkali merasa cemas, takut, dan tidak puas. Namun, ketika seseorang mulai hidup dalam kebiasaan memberi, ia mulai menyadari bahwa ia sebenarnya selalu memiliki lebih dari cukup. Perasaan cukup ini menciptakan kedamaian batin, yang kemudian menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidupnya. Banyak orang sukses di dunia ini yang memahami kekuatan memberi. Mereka tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mencari cara untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memahami bahwa semakin banyak mereka memberi, semakin besar pula dampak positif yang mereka ciptakan. Dan pada akhirnya, semakin besar pula rezeki yang mereka terima. Ini bukan karena mereka mengejar imbalan, tetapi karena mereka telah selaras dengan hukum alam yang mengatur keseimbangan energi di dunia ini. Namun, memberi juga harus dilakukan dengan bijak. Memberi bukan berarti mengorbankan diri sendiri hingga merasa kelelahan atau terbebani. Seseorang harus memahami batasannya dan memberi dalam kapasitas yang ia mampu. Jika seseorang memberi dengan perasaan terpaksa atau merasa tertekan, maka energi yang terpancar bukanlah energi yang murni. Oleh karena itu, keseimbangan sangat penting dalam ritual memberi. Seseorang harus tetap menjaga dirinya sendiri sambil berbagi dengan orang lain. Pada akhirnya, ritual memberi adalah tentang menciptakan aliran energi yang harmonis dalam hidup. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga membuka pintu keberlimpahan bagi dirinya sendiri. Alam semesta selalu bekerja berdasarkan keseimbangan, dan semakin banyak seseorang berkontribusi bagi kebaikan, semakin besar pula kebaikan yang akan ia terima. Memberi bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang pola pikir, keyakinan bahwa hidup ini penuh dengan kecukupan, dan bahwa keberlimpahan sejati datang dari kemampuan untuk berbagi dengan cinta. Meditasi dan visualisasi adalah dua alat yang sangat kuat untuk menyelaraskan energi seseorang dengan rezeki dan keberlimpahan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terjebak dalam pola pikir yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keterbatasan, yang tanpa disadari menurunkan getaran energi mereka. Padahal, hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan frekuensi, energi yang seseorang pancarkan. Jika seseorang ingin menarik keberlimpahan, ia harus terlebih dahulu menyelaraskan energinya dengan vibrasi kelimpahan itu sendiri. Meditasi dan visualisasi adalah cara yang efektif untuk mengubah frekuensi batin seseorang agar lebih selaras dengan aliran rezeki yang tersedia di alam semesta. Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menenangkan pikiran, meningkatkan kesadaran, dan menyelaraskan energi seseorang dengan tujuan hidupnya. Ketika seseorang bermeditasi, ia menghentikan sejenak arus pikiran yang tidak terkendali dan mulai memasuki keadaan keheningan. Dalam keheningan inilah energi seseorang menjadi lebih jernih, lebih stabil, dan lebih terbuka terhadap aliran rezeki yang mungkin sebelumnya terhambat oleh kekacauan pikiran dan emosi negatif. Banyak orang yang mengalami peningkatan dalam hidup mereka setelah rutin bermeditasi karena mereka mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dengan semesta. Salah satu teknik meditasi yang paling efektif untuk menyelaraskan getaran dengan rezeki adalah meditasi pernapasan sadar.
Dalam meditasi ini, seseorang hanya perlu duduk dengan nyaman, menutup mata, dan fokus pada napasnya. Setiap tarikan napas membawa energi baru ke dalam tubuh, sementara setiap hembusan napas melepaskan energi yang tidak lagi dibutuhkan. Dengan melakukan ini secara konsisten, seseorang mulai membersihkan energi negatif yang mungkin menghambatnya dalam menerima kelimpahan. Napas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran, dan dengan menggunakannya secara sadar, seseorang bisa menciptakan perubahan dalam energinya. Selain pernapasan, meditasi mantra juga bisa digunakan untuk memperkuat vibrasi kelimpahan. Dalam meditasi ini, seseorang mengulang kata atau frasa tertentu yang memiliki makna positif, seperti "saya hidup dalam keberlimpahan" atau "rezeki datang kepada saya dengan mudah dan penuh berkah". Dengan mengulang mantra ini dalam keadaan meditasi, seseorang sedang memprogram ulang pikirannya untuk lebih menerima keberlimpahan sebagai bagian alami dari hidupnya. Pikiran bawah sadar memiliki peran besar dalam menarik realitas seseorang, dan dengan mengisi pikiran dengan afirmasi positif selama meditasi, seseorang sedang mengubah keyakinan yang mungkin selama ini membatasi dirinya. Visualisasi adalah teknik lain yang sangat efektif untuk menyelaraskan getaran dengan rezeki. Visualisasi bekerja dengan cara menciptakan gambaran mental tentang kehidupan yang diinginkan, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan, sehingga ketika seseorang secara konsisten memvisualisasikan dirinya dalam keadaan penuh keberlimpahan, pikirannya mulai menerima itu sebagai realitas yang mungkin. Ini menciptakan resonansi energi yang kuat yang menarik kejadian-kejadian yang mendukung gambaran tersebut ke dalam hidupnya. Salah satu cara paling efektif dalam visualisasi adalah dengan membayangkan secara detail seperti apa kehidupan yang diinginkan. Seseorang bisa membayangkan dirinya bangun di pagi hari dalam keadaan penuh syukur, memiliki cukup uang untuk memenuhi semua kebutuhannya, merasa tenang dan percaya diri dalam menjalani hari, serta dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan mencintainya. Semakin jelas dan emosional gambaran yang diciptakan, semakin kuat efeknya. Perasaan adalah elemen kunci dalam visualisasi, bukan hanya melihat gambar dalam pikiran, tetapi juga benar-benar merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kelimpahan yang ada dalam gambaran itu. Untuk membuat visualisasi lebih efektif, seseorang bisa menggabungkannya dengan meditasi. Setelah mencapai keadaan rileks dalam meditasi, ia bisa mulai membayangkan kehidupan yang diinginkan dengan sangat jelas. Ini memungkinkan pesan tersebut masuk lebih dalam ke alam bawah sadar, sehingga menciptakan perubahan yang lebih cepat dalam kenyataan hidup. Banyak orang yang telah menggunakan teknik ini dan melihat perubahan nyata dalam hidup mereka, karena mereka mulai bertindak dan membuat keputusan yang selaras dengan gambaran yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka. Selain visualisasi, ada juga teknik scripting, yaitu menulis secara rinci tentang kehidupan yang diinginkan seolah-olah itu sudah terjadi. Menulis dengan perasaan seolah-olah sudah mengalami keberlimpahan, bisa memperkuat vibrasi energi dan membantu seseorang benar-benar percaya bahwa itu adalah mungkin. Dengan menuliskan impian dan tujuan secara spesifik, seseorang sedang memperjelas apa yang ingin ia tarik ke dalam hidupnya, dan mengirimkan sinyal yang kuat kepada alam semesta. Meditasi dan visualisasi juga membantu seseorang mengatasi hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang terbesar dalam menerima keberlimpahan. Banyak orang yang secara tidak sadar memiliki keyakinan negatif tentang uang dan rezeki, seperti uang sulit didapat, saya tidak cukup baik untuk sukses, atau saya tidak layak untuk hidup dalam kemakmuran. Keyakinan seperti ini menciptakan blok energi yang menghalangi seseorang dari menerima rezeki yang sebenarnya sudah tersedia. Dengan meditasi, seseorang bisa mulai menyadari pola pikir negatif ini dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendukung. Selain itu, meditasi juga membantu seseorang tetap tenang dan terbuka terhadap peluang. Seringkali, ketika seseorang terlalu terobsesi dengan keinginan tertentu, ia justru menciptakan ketegangan yang menghambat aliran rezeki. Dalam keadaan stres, seseorang lebih sulit melihat peluang yang ada di sekitarnya, karena pikirannya terfokus pada rasa takut dan kekurangan. Dengan bermeditasi secara teratur, seseorang melatih dirinya untuk tetap dalam keadaan rileks dan percaya bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang tepat.
Ini memungkinkan ia untuk lebih mudah mengenali dan menerima kesempatan yang membawa keberlimpahan. Kombinasi meditasi dan visualisasi bisa menjadi rutinitas harian yang sangat efektif. Seseorang bisa meluangkan waktu setiap pagi atau sebelum tidur untuk bermeditasi dan membayangkan kehidupannya dalam keadaan penuh rezeki. Ini tidak perlu memakan waktu lama. Bahkan 5 hingga 10 menit sehari sudah cukup untuk menciptakan perbedaan. Yang terpenting adalah konsistensi. Karena semakin sering seseorang melakukan ini, semakin kuat resonansi energinya dengan kelimpahan. Selain itu, meditasi dan visualisasi juga membantu seseorang membangun rasa syukur yang lebih dalam. Ketika seseorang fokus pada hal-hal yang sudah dimilikinya dan benar-benar merasakan kebahagiaan atas itu, ia sedang memperkuat frekuensi keberlimpahan dalam dirinya. Semesta akan selalu memberi lebih banyak kepada mereka yang bersyukur, karena rasa syukur menunjukkan bahwa seseorang sudah terbuka untuk menerima lebih banyak lagi. Dengan meditasi, seseorang bisa melatih dirinya untuk selalu menemukan hal-hal yang bisa disyukuri, tidak peduli seberapa kecilnya. Pada akhirnya, meditasi dan visualisasi bukan hanya tentang menarik rezeki, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan batin yang memungkinkan seseorang untuk menikmati hidup sepenuhnya. Keberlimpahan sejati bukan hanya soal uang atau harta benda, tetapi juga soal kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang bermakna. Dengan melatih diri untuk selalu berada dalam vibrasi yang selaras dengan kebaikan, seseorang tidak hanya menarik keberlimpahan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih penuh makna dan kebahagiaan. Kata-kata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Setiap kata yang diucapkan atau dipikirkan membawa energi tertentu yang bisa membentuk realitas seseorang. Dalam banyak ajaran spiritual, kata-kata dianggap sebagai alat penciptaan, karena setiap ucapan adalah getaran yang dikirim ke alam semesta. Oleh karena itu, penggunaan afirmasi dan kata-kata sakti sebagai ritual harian bisa menjadi cara yang efektif untuk menyelaraskan diri dengan keberlimpahan dan menarik rezeki dalam hidup. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk memperkuat keyakinan dan mengubah pola pikir seseorang. Banyak orang tanpa sadar hidup dengan keyakinan negatif yang tertanam sejak kecil, seperti saya tidak cukup baik, rezeki saya terbatas, atau saya selalu mengalami kesulitan finansial. Keyakinan ini, jika terus-menerus dipikirkan dan diucapkan, akan menjadi kenyataan karena pikiran bawah sadar menerima apapun yang sering diulang sebagai kebenaran. Dengan menggunakan afirmasi positif secara sadar, seseorang bisa menggantikan pola pikir yang membatasi dengan pola pikir yang lebih memberdayakan. Ketika seseorang mulai menerapkan ritual afirmasi, ia sedang memprogram ulang pikirannya untuk mulai menerima kemungkinan baru. Misalnya, seseorang yang selama ini merasa sulit mendapatkan uang bisa mulai mengulangi afirmasi seperti rezeki mengalir dengan mudah dan lancar dalam hidup saya, atau saya terbuka dan siap menerima keberlimpahan dalam segala bentuknya. Awalnya, afirmasi ini mungkin terasa asing atau bahkan sulit dipercaya, terutama jika seseorang sudah bertahun-tahun hidup dalam pola pikir keterbatasan. Namun, seiring waktu dan konsistensi, pikiran bawah sadar akan mulai menerima pernyataan tersebut sebagai kenyataan, dan akhirnya, hidup seseorang akan mulai mencerminkan perubahan tersebut. Ada beberapa cara untuk menggunakan afirmasi dengan efektif. Salah satunya adalah mengucapkan afirmasi dengan suara keras setiap pagi dan malam. Pagi adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan afirmasi, karena pada saat itu, pikiran masih dalam keadaan segar dan belum dipenuhi oleh stres atau kekhawatiran sehari-hari. Malam sebelum tidur juga merupakan waktu yang ideal karena afirmasi yang diulang-ulang sebelum tidur akan tersimpan lebih dalam di pikiran bawah sadar saat seseorang beristirahat. Selain mengucapkannya dengan suara keras, seseorang juga bisa menuliskan afirmasi setiap hari. Proses menulis tidak hanya membantu memperkuat pesan dalam pikiran, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan kata-kata yang digunakan. Ketika seseorang menulis afirmasi dengan penuh perasaan, ia sedang mengukirnya lebih dalam ke dalam kesadaran dan membuka diri untuk menerima keberlimpahan yang lebih besar. Afirmasi juga bisa diperkuat dengan visualisasi. Saat mengucapkan atau menulis afirmasi, seseorang bisa membayangkan
Bagaimana rasanya jika afirmasi itu benar-benar menjadi kenyataan? Jika afirmasi yang digunakan adalah tentang rezeki, seseorang bisa membayangkan dirinya menerima uang dengan mudah, menjalani hidup dengan kebebasan finansial, dan merasa bahagia serta damai dalam keberlimpahan. Semakin kuat emosi yang dirasakan saat melakukan afirmasi, semakin cepat perubahan bisa terjadi. Selain afirmasi, ada juga konsep kata-kata sakti yang digunakan dalam berbagai tradisi spiritual untuk menarik keberlimpahan. Kata-kata sakti ini bukan berarti harus berupa mantra kuno atau doa khusus, tetapi lebih kepada kata-kata yang membawa energi tinggi dan mampu mengubah vibrasi seseorang. Salah satu contoh sederhana adalah kata terima kasih. Kata ini memiliki kekuatan besar karena secara otomatis membawa seseorang ke dalam keadaan bersyukur. Ketika seseorang terbiasa mengucapkan terima kasih untuk segala hal, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, ia sedang mengundang lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidupnya. Selain terima kasih, kata-kata seperti saya siap, saya pantas, dan saya menerima juga memiliki efek yang kuat. Banyak orang yang tanpa sadar menolak rezeki yang datang kepada mereka karena merasa tidak layak atau takut akan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan mengulang kata-kata seperti saya siap menerima keberlimpahan dalam hidup saya, atau saya pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, seseorang sedang menghilangkan hambatan mental yang mungkin menghalangi rezekinya. Penting juga untuk memperhatikan kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sering mengucapkan hal-hal yang justru menghambat aliran rezeki mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang sering berkata, "Saya selalu kekurangan uang," atau "hidup ini sulit," sedang mengirimkan energi yang mengonfirmasi keterbatasan tersebut ke alam semesta. Jika ingin mengubah realitas, seseorang harus mulai mengganti kata-kata yang digunakan dengan yang lebih positif, seperti saya selalu memiliki cukup untuk segala kebutuhan saya, atau setiap hari hidup saya menjadi lebih baik. Ritual afirmasi dan penggunaan kata-kata sakti tidak hanya berdampak pada keberlimpahan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan spiritual. Ketika seseorang mulai berbicara dengan cara yang lebih positif dan penuh keyakinan, ia juga akan merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih selaras dengan tujuan hidupnya. Kata-kata yang diucapkan bukan hanya mempengaruhi dunia luar, tetapi juga membentuk cara seseorang melihat dirinya sendiri dan kehidupan secara keseluruhan. Salah satu cara untuk memperkuat ritual afirmasi adalah dengan menggabungkannya dengan meditasi. Setelah mencapai keadaan rileks dalam meditasi, seseorang bisa mulai mengulangi afirmasi dengan perasaan mendalam. Dalam keadaan meditatif, pikiran lebih terbuka dan lebih mudah menerima pesan-pesan positif, sehingga afirmasi bisa tertanam lebih dalam di alam bawah sadar. Selain itu, seseorang bisa menempelkan afirmasi di tempat-tempat yang sering ia lihat, seperti cermin kamar mandi, meja kerja, atau layar ponsel. Dengan sering melihat afirmasi tersebut, seseorang akan terus diingatkan untuk berpikir dalam pola yang lebih positif dan berdaya. Semakin sering seseorang terpapar dengan kata-kata yang mendukung, semakin mudah baginya untuk meyakini dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Penting untuk diingat bahwa afirmasi dan kata-kata sakti harus digunakan dengan penuh keyakinan. Mengucapkan afirmasi tanpa benar-benar mempercayainya tidak akan memberikan hasil yang optimal. Jika seseorang merasa sulit untuk percaya pada afirmasi tertentu, ia bisa mulai dengan afirmasi yang lebih umum dan bertahap membangun keyakinan yang lebih kuat. Misalnya, jika seseorang merasa sulit untuk mengatakan, "Saya kaya dan makmur," ia bisa mulai dengan, "Saya terbuka untuk menerima lebih banyak rezeki dalam hidup saya." Seiring waktu, keyakinan akan tumbuh, dan afirmasi yang lebih kuat ia akan lebih mudah diterima. Pada akhirnya, ritual afirmasi dan kata-kata sakti adalah tentang menciptakan realitas yang diinginkan melalui kekuatan kata-kata. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat penciptaan yang bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Dengan memilih kata-kata dengan bijak dan menggunakannya secara sadar, seseorang bisa membuka pintu keberlimpahan, menarik lebih banyak rezeki, dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna.
Keheningan adalah salah satu aspek kehidupan yang sering diabaikan dalam dunia modern yang penuh dengan kebisingan dan distraksi. Setiap hari, kita dikelilingi oleh suara, baik itu dari lingkungan sekitar, percakapan, maupun pikiran kita sendiri yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Di tengah semua itu, banyak orang kehilangan koneksi dengan diri mereka sendiri dan dengan semesta. Ritual keheningan adalah praktik yang dapat membawa seseorang kembali ke pusat dirinya, memungkinkan pemurnian energi, peningkatan kesadaran, dan hubungan yang lebih dalam dengan aliran rezeki yang ada di alam semesta. Keheningan bukan sekadar absennya suara, tetapi sebuah keadaan batin yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar merasakan kehadiran dirinya dan energi yang mengalir di sekitarnya. Dalam banyak tradisi spiritual, keheningan dianggap sebagai gerbang menuju pencerahan, karena di dalamnya terdapat kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam kata-kata atau pemikiran logis. Ketika seseorang diam dan masuk ke dalam keheningan, ia bisa mulai menyadari pola pikir dan emosi yang selama ini mempengaruhi kehidupannya. Ia bisa melihat dengan lebih jernih hambatan-hambatan yang menghalangi rezeki dan keberlimpahan dalam hidupnya. Salah satu manfaat utama dari ritual keheningan adalah kemampuannya untuk membersihkan energi negatif yang tertimbun akibat stres, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyerap berbagai energi dari lingkungan sekitar tanpa menyadarinya. Pikiran yang penuh dengan kekhawatiran dan emosi negatif bisa menciptakan blok energi yang menghambat aliran rezeki. Dengan memasuki keheningan, seseorang dapat melepaskan beban emosional dan menyelaraskan dirinya kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ritual keheningan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan menyisihkan waktu setiap hari untuk duduk diam tanpa gangguan. Ini tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Bahkan 5 hingga 10 menit sehari bisa membawa perubahan besar jika dilakukan dengan konsistensi. Yang terpenting adalah menciptakan ruang di mana seseorang bisa benar-benar hadir dalam momen tersebut tanpa distraksi dari dunia luar. Saat melakukan ritual ini, seseorang bisa mulai dengan menutup mata dan fokus pada pernapasan. Napas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran, dan dengan mengamatinya tanpa mengontrolnya, seseorang bisa mulai memasuki keadaan yang lebih tenang. Setiap tarikan napas membawa energi baru, sementara setiap hembusan napas membantu melepaskan ketegangan dan pikiran yang tidak perlu. Selain duduk diam, ritual keheningan juga bisa dilakukan dengan berjalan di alam, tanpa berbicara atau mendengarkan musik. Berjalan dalam keheningan memungkinkan seseorang untuk lebih terhubung dengan ritme alami alam semesta. Suara angin, gemericik, air, atau kicauan burung bisa menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bekerja di balik layar kehidupan. Dalam keheningan ini, seseorang bisa mulai merasakan bahwa ia bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Salah satu aspek penting dari ritual keheningan adalah mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan suara eksternal, tetapi juga mendengarkan suara hati sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan distraksi, banyak orang kehilangan kemampuan untuk mendengarkan intuisi mereka. Padahal, intuisi seringkali memberikan petunjuk terbaik tentang jalan yang harus diambil dalam hidup. Dengan menciptakan keheningan dalam diri, seseorang bisa lebih mudah mengenali bisikan intuisi yang mungkin selama ini tertutupi oleh kebisingan pikiran dan dunia luar. Keheningan juga membuka ruang bagi seseorang untuk menerima pesan dari semesta. Banyak orang berpikir bahwa doa atau permintaan hanya bisa dilakukan dengan berbicara atau memohon, tetapi dalam banyak kasus, jawaban dari semesta datang dalam keheningan. Ketika seseorang berhenti berbicara dan hanya diam dalam keterbukaan, ia menciptakan ruang bagi semesta untuk mengirimkan inspirasi, wawasan, atau tanda-tanda yang bisa membimbingnya menuju rezeki dan keberlimpahan. Ritual keheningan juga dapat digabungkan dengan meditasi untuk memperkuat efeknya. Meditasi dalam keheningan membantu seseorang untuk lebih dalam masuk ke dalam dirinya sendiri dan mengalami keadaan kedamaian yang tidak terganggu oleh pikiran yang berkecamuk. Dalam keheningan ini, seseorang bisa mulai merasakan keberadaan energi yang lebih besar di sekitarnya dan menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan hidupnya. Selain itu,
Ada juga ritual keheningan yang dilakukan dengan berpuasa bicara selama beberapa jam, atau bahkan 1 hari penuh. Dalam praktik ini, seseorang secara sadar menghindari berbicara kecuali jika benar-benar diperlukan. Dengan mengurangi interaksi verbal, seseorang bisa lebih fokus pada dunia batinnya dan menyadari bagaimana kata-kata yang biasanya diucapkan mempengaruhi energinya. Banyak orang yang telah mencoba puasa bicara melaporkan bahwa mereka menjadi lebih sadar akan cara mereka berkomunikasi dan lebih mampu memilih kata-kata yang membawa energi positif. Keheningan juga memiliki efek yang luar biasa dalam meningkatkan kreativitas dan kejernihan berpikir. Banyak ide brilian muncul ketika seseorang berada dalam keadaan tenang dan tidak terganggu oleh stimulus eksternal. Ini karena dalam keheningan, pikiran memiliki ruang untuk berpikir lebih dalam dan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat dalam keadaan sibuk. Banyak orang sukses yang secara rutin menyisihkan waktu untuk menyendiri dalam keheningan agar bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang hidup dan tujuan mereka. Selain itu, ritual keheningan juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan secara keseluruhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan tidur karena pikiran mereka terus-menerus bekerja bahkan saat tubuh mereka sudah lelah. Dengan melatih diri untuk memasuki keheningan secara teratur, seseorang bisa lebih mudah mengistirahatkan pikiran dan mengalami tidur yang lebih nyenyak. Keheningan juga mengajarkan seseorang untuk lebih menerima hidup apa adanya. Dalam keheningan, seseorang belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan atau dipahami secara logis. Ada aspek kehidupan yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Dan dalam keheningan, seseorang bisa mulai memahami bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan jalannya sendiri. Bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup, ritual keheningan bisa menjadi cara yang ampuh untuk menemukan kedamaian di tengah badai. Kadang-kadang, solusi terbaik bukanlah terus-menerus mencari jawaban di luar, tetapi justru berhenti sejenak dan membiarkan jawaban datang dengan sendirinya dalam keheningan. Pada akhirnya, ritual keheningan bukan hanya tentang diam, tetapi tentang menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dengan semesta. Ini adalah cara untuk kembali ke esensi keberadaan, menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan, dan membuka pintu bagi rezeki yang mungkin selama ini tertahan karena kebisingan pikiran dan dunia luar. Dengan melatih diri untuk masuk ke dalam keheningan secara teratur, seseorang bisa mengalami perubahan yang mendalam, baik dalam cara berpikir, merasakan, maupun menjalani hidup. Keheningan adalah tempat di mana keajaiban terjadi, dan dengan memasuki keheningan, seseorang membuka diri untuk menerima segala kebaikan yang telah disiapkan oleh semesta.